Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran kenikmatan, yang senantiasa mendapatkan limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita ungkapkan syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ialah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik yang berbuat kebaikan atau yang berbuat kemungkaran, dua-duanya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ungkapan syukur yang sepatutnya kita haturkan kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian senantiasa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga saya dan semoga para teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian menjadi salah satu orang yang dapat merasakan syafaatnya Nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, para pemirsa, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kajian Ramadan kali ini, kita akan membahas 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seorang muslim sudah dalam liang lahat. Artinya seorang muslim itu sudah meninggal. Apa 3 amalan itu, teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian? Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila seorang anak Adam, yakni manusia, telah meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa perkara yang pertama? Perkara yang pertama adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah? Sedekah jariah ini adalah kita memberikan sedekah untuk kebermanfaatan orang banyak, yang mana apabila orang masih memanfaatkan sesuatu dari sedekah kita itu, maka pahalanya terus mengalir kepada si orang yang telah meninggal, atau si muslim yang telah meninggal. Contohnya, kita mewakafkan Al-Quran, kita taruh ke masjid, maka apabila Al-Quran itu masih dibaca sama orang-orang yang ada di masjid, masih dipelajari, maka selama itu kita masih dapat pahalanya. Pahalanya masih mengalir ke kita meskipun kita telah meninggal, telah mati, telah wafat. Contoh kedua, misalkan kita membangun atau membuat perairan atau membuat sumber mata air di desa-desa, di tempat-tempat yang tandus, yang kering, maka selama orang-orang masih mengkonsumsi air dari mata air kita yang kita buat, atau orang-orang masih mengambil air tersebut, maka selama itu pula pahala mengalir ke kita meskipun kita sudah wafat. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah au ilmin yang yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat
adalah ketika kita mengajarkan murid-murid kita, kemudian ilmu itu masih digunakan, masih dipakai sampai kita meninggal. Itu yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Contohnya, guru ngaji kita, guru-guru yang mengajarkan kita Al-Quran, yang mengajarkan kita ilmu-ilmu dalam kebaikan. Maka selama kita bisa mengaji, selama kita membaca Al-Quran, selama kita membuat atau mengerjakan kebaikan dari guru tersebut, dari apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut, maka sang guru terus mendapatkan kebaikan berupa pahala yang mengalir ke dalam kuburannya, meskipun sang guru itu sudah wafat. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga adalah au waladin solihin yad'u lahu, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak-anak soleh adalah investasi terbesar bagi setiap orang tua, yang mana ketika amalan pertama yaitu adalah sedekah jariah, orang tuanya nggak mampu untuk memberikannya. Kemudian amalan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, orang tua tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Maka yang ketiga adalah au waladin sholihin yad'u lahu, ketika sang anak ini masih memberikan, masih berbakti, masih mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, anak ini berbakti. Ketika orang tuanya sudah wafat, anak ini selalu mengirimkan doa, selalu bersedekah atas nama orang tuanya. Maka selama itu pula, berkat sang anak, kita masih terus mendapatkan kebaikan yang berupa pahala yang mengalir saat kita wafat. Itu teman-teman adalah 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seorang muslim sudah meninggal. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita, saya, dan pemirsa dan penonton setidaknya bisa mengamalkan 1 dari 3 amalan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.